Bagaimana dia menjawab pertanyaan hakim, jaksa dan tim saya dan juga saya. Dan saya sudah tahu kadar dia. Dia cuma cerita di luar, nanti ketika berdebat dengan kau, ada usah kau bawa ajudan kau. Ya, saya ini organisasi bidang hukum di ormas besar di negara ini. Ya, hati-hati, tidak usah kau bawa angker jago sama kita. Kita udah. Ditantang oleh Rasman Arif Nasution, Hotman Paris berikan balasan cukup menohok. Dia mengunggah di Instagram pribadinya yang menunjukkan Rasman menjadi terdakwa. Sidang terdakwa Rasman Nasution kiri tim jaksa, kanan tim terdakwa. Sidang 12 Desember, sidang berikutnya tanggal 24 Desember. Dan tak hanya itu, sebelumnya Hotman juga mengunggah saat Rasman duduk di kursi pesakitan, di kursi terdakwa. Rasman Nasution diadili sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Bahwa terdakwa Dr. Haji Rasman Arif Nasution SHSHG MA PhD secara sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Putri Iklimah Aprilia dilakukan penuntutan secara terpisah pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 atau tidak-tidaknya dalam bulan April 2022 atau tidak-tidaknya dalam tahun 2022 bersama di kantor Firma Hukum Rasman Arif Nasution dalam bentuk dengan alamat DO Jakarta 02 Kasus Office Kamar Rasanya kawasan Haji Sentrum Kota Administrasi Jakarta Selatan atau tidak dilegalkan dari hukum pengadilan negeri Jakarta Selatan. Namun karena dasar bertaubat dengan perkara tidak dilakukan hukum pengadilan negeri Jakarta Utara, maka dilakukan pengambilan perkara berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat 4 KUHP hingga pengadilan negeri Jakarta Utara berwenang mengambil perkara ini. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sengaja menyerang perbuatan atau membaik seseorang dalam melakukan sesuatu hal dengan cara lisan yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum dan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Mungkin yang mudah berada sama seperti dakwaan sebelumnya kami lakukan pada bentuk. Lalu statement apa yang disampaikan oleh Rasman Arif Nasution yang membuat murka Hotman Paris Hutapea sehingga bertubi-tubi di feed Instagramnya? Ia sengaja membuat Rasman down dengan mengunggah saat Rasman menjadi terdakwa. Paling kaya. Nanti di sini akan kita buka apa yang sebenarnya terjadi antara percakapan saya dengan Iklim Hakim dan dia dengan itu. Ini poin penting. Poin penting yang kedua, dari 36 halaman, lebih dari setengah itu adalah percakapan wawancara antara saya dengan media. Dan di situ kalian dengar dengan terang benderang bahwa Iklim Hakim mengaku saya adalah pengacaranya. Tapi bisa-bisanya di BAP dan konfrontir dia mengatakan saya tidak pernah memberikan kuasa dan saya tidak tahu apa yang saya tanda tangani. Emang dia bodoh apa? Jadi setelah selesai urusan ini, penyidik itu pasti akan kita ambil sikap hukum. Kalian bisa dengar sendiri kan dibacakan. Jadi saya bingung, anak saya aja yang bukan fakultas hukum dia bingung. Di dalam dakwaan Iklimah mengatakan saya telah menunjuk Bang Rasman pengacara saya. Itu poin 2-nya. Poin 3-nya, dia mengatakan Iklim Hakim, kalau tidak cukup bukti saya tidak ada di titik ini. Artinya kalau dia tidak punya bukti, dia tidak akan preskon bersama saya. Bukti itu ada semua. Nah, tiba-tiba dibilang bahwa dia tidak mengatakan dilecehkan. Pertanyaannya, kalau dia mengatakan tidak dilecehkan oleh si HPH, si Hotman, bahasa dia saya dilecehkan. Kalau bahasa saya sebagai orang hukum diduga, kan begitu ya. Kalau Iklim Hakim mengatakan kepada saya tidak dia dilecehkan, terus buat apa dia menandatangani kuasa tersebut atau kami preskon yang judul preskon itu adalah dugaan pelecehan oleh Hotman Paris Hutapea terhadap Iklim Hakim dan menyerahkan bukti-bukti dan diposting di Instagram dia. Terang kan? Kalau begitu berarti dia tahu judulnya. Dia kan bukan orang bodoh. Judulnya ada dan dia ikut. Dia terus preskon. Kemudian apa lagi?
Dia mengatakan bahwa dilecehkan. Dia kirim chat WA ke saya yang katanya dari Hotman. Nah, belakangan Hotman bilang mereka pacaran, tapi sebelumnya Hotman bilang dia bukan siapa-siapa. Ada rekamannya semua. Ada rekamannya semua, ya Mak ya? Ada semua rekamannya. Hotman itu mengatakan di awal, itu anak mangga besar, itu janda beranak satu, ingin pansos, dia bukan aspri gua. Belakangan bilang aspri dia. Nah, orang ini berdua yang harus diproses secara hukum. Karena itu, ini bukan main-mainan. Jadi saya ini sekarang menjadi sangat heran. Ketika ada orang perempuan nangis, ngadu, bahkan ikut istri saya, kita bantui. Dia bilang sekarang dengan sombongnya mengatakan bahwa dia tidak pernah menyampaikan surat kuasa kepada saya yang isinya dugaan pelecehan. Loh, kalau begitu yang ditandatangani ke saya apa? Ketika ditanya oleh penyidik waktu kami konfrontir, kalau saudara Iklimah mengatakan tidak memberikan kuasa terkait dengan pelecehan seksual, lalu apa yang ditandatangani itu? Dia bilang saya nggak bawa, saya nggak punya berkasnya. Lah, kok berkas saya ada, berkas itu tidak ada? Terus apalagi yang lucu? Dia bilang dia tidak tangan kuasa, tapi dia mencabut kuasa. Bagaimana ceritanya ada bayi tidak ada bapaknya? Jadi ini aneh gitu. Nah, karena itu untuk closing statement meramu ini semua, ini sangat menarik saudara. Bila kalian dengar, kan dia bilang saya KTP lah, ini itulah, nanti baru kalian dengar macam mana mengerikan dan menjijikkannya chattingan-chattingan. Dan saya pasti akan buktikan itu. Bagaimana dia di Kementerian PPA bercerita, biar ibu itu nanti yang akan bersaksi di sini. Saya katakan, Iklimah, mungkin kau dalam 2 tahun ini bergembira dan menjadi orang yang berbahagia dari orang yang menolong kau sehingga kau merendah-rendahkan saya. Tapi kali ini kau nggak akan bisa lolos karena kau pasti akan malu karena sikapmu sendiri. Begitu juga dengan penyidik. Jadi saya sangat senang kalau majelis hakim begitu tegas, itulah mau saya. Apalagi ibu itu perempuan, makin senang saya. Makin ketat, salah dikit langsung ditegur. Saya nengok ke belakang kena marah saya. Saya tengok padahal saya ada yang bertiga dikit, saya bilang, oh iya. Tapi beliau fair. Lebih dahsyat lagi ke Iklimah, nggak perlu jemput bawa sini. Takut saya nanti keluar, Iklimah baru seru. Jadi tolong kalian datangi dia kok cabut gitu. Loh, Anda berani mengatakan ini, mengatakan itu, ya sudah. Kau yang menabur angin Iklimah, kau yang mulai badai. Kau yang diduga berkompromi dengan Hotman hari ini, kalian akan menanggung resikonya. Saya sudah katakan, semua ada masanya untuk kita membuka. Begitu. Jadi ini saja dari kami. Mungkin ada data yang perlu mau disampaikan siapa? Si Oma Rahmat ada? Silakan Dik. Ada tak? Tunggu dulu, biar tambah. Kalian mau bebas nggak? Nah, gini, saya mau informasi nih kepada teman-teman media. Terima kasih tadi sudah datang dari pagi. Ya kan, saya mohon teman-teman semuanya untuk dikawal terus kasus ini. Kemudian tadi hakim kan memerintahkan untuk mematikan kamera, artinya tidak boleh live. Pertama, saya mau sampaikan bahwa setelah sidang ini berakhir dan nanti habis makan siang, kami akan mengajukan untuk sidang ini dapat disiarkan secara live. Begitu dengan perkara-perkara viral yang lainnya. Misalnya saya berikan contoh kasus Teddy Minahasa, kasus Ferdi Sambo, kasus Mirna Syanida, ini kan live semuanya. Kasus Haris Aziz Ajar dan Fatia, ini live semuanya. Saya pikir Haris Azhar, bukan Haris Azhar. Yang pengacara Haris Azhar. Kami yakin bahwa ini akan dikabulkan untuk bisa live dan mohon teman-teman media nanti untuk bisa meliput dan kawal terus. Kemudian ada satu poin juga tadi yang belum disampaikan oleh tim hukum terkait dengan eksepsi. Ada juga tadi pada halaman 18 itu jaksa menyatakan bahwa lokus kejadiannya ada di Jakarta Selatan. Artinya kewenangan pengadilan, seharusnya yang mengadili adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nanti kami akan mainkan ini di dalam eksepsi. Itu aja teman-teman. Terima kasih. Jangan buru-buru. Kalian lama-lama jauh sini. Ya, apa pertanyaan? Kecewa nggak kenyataan akhirnya sidang hari ini? Saya sangat kecewa kepada penyidik Presiden. Kepada jaksa saya tidak kecewa, kepada hakim tidak.
kita akan lihat. Tapi ingat, penyidik itu juga sudah kita surati, kita kirimi datanya semua. Karena ini dipaksakan. Dan kalian dengar sendiri. Jadi yang kedua, kami sudah data juga dengan tim dan Rahmat. Begini, saya disebut pasal 27 ayat 3, Pak Junto 45 ayat 3, Junto 310 311. Kemudian pasal 55 ayat 1 ke 1. Kalian tahu nggak itu maksudnya apa? Bersama-sama. Iklim hakim juga sama. Jadi tak tahu kami siapa sebenarnya otaknya ini. Masa saya bersama-sama dengan iklim hakim, saya dibilang bersama-sama, iklim hakim dibilang bersama-sama. Nah, jadi seolah-olah saya klien, saya juga lawyer, dia klien, dia juga lawyer. Ini baru gawat. Kemudian lokusnya beda, itu kata Rahmat, kurang jeli. Tapi tidak apa-apa, biar saja nanti di proses berikutnya. Oke. Kalau terkait dakwaan kan Sama. Yang tidak bersama kami dengan iklim hakim, kami samakan, sekarang berjauh. pembacaan dakwaan saja. Artinya sudah Oh iya, kami akan minta bersama-sama ya. Kita harus minta bersama-sama karena ini menyangkut pengakuan dan kebenaran. Ya, oke. Sabang jangan dipisah sidangnya, terus saya bersama jangan dipisah di Iya, kita minta sama. saya terungkap. Karena kan selama ini kalau sidang, kalau yang asusila itu tertutup. ini kan bukan asusila. Ya makanya itu kan Kalau menurut ketua tim kami dan tim saya yang lain, yang pakar-pakar ini, melihat dan teman-teman, ya kita tentu ingin dikabulkan. Tetapi kalau misalnya tidak, ya kita lanjut. Ya. Artinya di dua kondisi itu. Jadi kalau cepat-cepat kan Bang Rasman, biaya itu kan anggarannya kan nggak turun Bang Rasman. Ini agak panjang dikit Bang Rasman. Iya. Tapi kan yang saya pada saat persidangan kan. Oh, itu yang saya tunggu. Itu yang saya tunggu. Dialog dan perdebatan saya dengan Om. Kalian akan bisa ukur, ya, dia yang cum laude atau saya yang cum laude. Kita lihat. Saya pingin, ya, kalian lihat bagaimana dia menjawab pertanyaan hakim, jaksa dan tim saya dan juga saya. Dan saya sudah tahu kadar dia. Dia cuma cerita di luar. Nanti ketika berdebat dengan kau, tidak usah kau bawa ajudan kau. Ya, saya ini organisasi bidang hukum di ormas besar di negara ini. Ya, hati-hati, tidak usah kau bawa angker jago sama kita. Kita udah siap semuanya. Udah? Oke, cukup ya. Terima kasih ya. Insya Allah lolos 24 bulan Desember jam 10 pagi. Terima kasih. Ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Dan close. Matiin. Rasman, kenapa kolom komentar IG kamu, Instagram kamu ditutup? Takut ya dihujat begitu banyak orang? Saya udah bilang perbuatan itu pada akhirnya tidak akan bisa lepas dari fakta hukum. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.